Ini kemarin sakit loh. Sehat. Masih pucet. Pinter. Kerjanya bagus ya. Seksi loh. Insyaallah sehat ya. Sehat ya. Sing akur sama istrinya. Pintar. Enggak kegedean ya. Kalah saya. Saat gimana nah? Ini baru ya. Baru ini. Baru lihat ini. Apa ya Pak ya? Berapa? Sehat ya. Pintar. Barakallah. Kang Admin. Halo. Ada pengantin baru. Ada pengantin baru, Masya Allah. Pengantin baru ini, lihat kan sana. Ngadep sana. Ngadep sana. Ngadep sana pengantin baru nih loh. Masya Allah. Bentar ya. Pengantin baru. Istrinya Mas Agus. Sekarang Mas Agus ya pakai sarung, nggak pakai celana. Oh ya nih, cak ya. Mau? Enak loh. Kunir. Dari siapa namanya? Dari pasien saudara kita yang sering kesini itu loh. Dari mana itu? Bu Sri. Iya, Ponggok. Yang mau pesan nih, Bu Sri Pit. Ini beliau usahanya kunyit asem. Bu Sri Pit. Beliau sering kesini. Kalau habis kesini nih. Lihat usahanya kunyit. Sering dibawa ke sini ya, Pak Lurah. Enak Pak Lurah, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau kunyit ini sama-sama kunir ya? Iya. Kunyit itu sama kunir sama? Sama. Ya itu juga. Wow. Saudara kembar. Kunyit itu sama ya? Kuning. Siap.
Oke, ini kuliner dari ini setiap hampir habis ke sini 3 hari ke sini ini beliau usahanya kunyit. Alhamdulillah mantap banyak saudara. Ini namanya makanan barokah ini namanya Kang. Namanya makanan barokah. Makanan barokah itu makanan dari saudara kita, dari tamu kita, bahkan makanan kita sendiri pun juga menjadi makanan barokah. Kita ada tamu, ada saudara yang datang, kita berikan makanan, itu juga menjadi makanan barokah. Apalagi kalau pas lagi ada selamatan di tempat tetangga, itu juga makanan barokah. Atau lagi kalau lagi di musola di masjid ada maulidan, itu juga makanan barokah. Atau di bulan puasa itu biasanya di awal bulan puasa, terus tanggal 21 itu kan sering takiran, itu juga makanan barokah. Makanya sampai jangan sampai terpengaruh kalau ada orang yang bilang itu nggak ada dalilnya, nggak ada sanadnya dan lain sebagainya. Itu ada sanad-sanadnya, ada sanad-sanadnya. Jadi dulu ketika baginda Rasulullah SAW masih di Madinah, itu kalau pas di hari lahirnya baginda Rasulullah SAW itu bisa ditengeri, bisa dititani. Kalau di Madinah ini bau makanan, berarti adalah hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Situ masyarakat Madinah muasa, semuanya mau muasa buahnya. Nanti karena tahu ini baginda Rasulullah ini sedang puasa, nanti waktu bukanya terbuyur-buyur datang. Maghrib datang, buahnya begitu, masyarakatnya ngumpul. Nah ketika sudah ngumpul semuanya, oleh baginda Rasulullah SAW disambut lalu didoakan. Setelah didoakan, berdoa bersama. Setelah itu beliau persilahkan untuk semuanya dimakan bersama lagi. Makanannya dari mereka sendiri, lalu dimakan mereka sendiri. Alhamdulillah. Tapi itu juga sudah menjadi makanan barokah. Nanti sholat dulu. Setelah itu nanti baru dilanjut ya. Sebentar, lagi ajan. Nggih, tunggu sebentar sedang ajan nggih. Nanti dilanjut sebentar. Tolong panggilkan admin semuanya di sini. Mungkin.
malih nggih. Sambungan lagi. Jadi walaupun makanannya itu kita yang buat, lalu kita makan sendiri, ini pun juga sudah menjadi makanan barokah. Seperti halnya ketika jenengan membawakan saya makanan ini atau minuman. Setelah sampai di sini, ketika sudah ditaruh di sini, ini berarti sudah menjadi milik saya. Lalu ketika saya berikan ke panjenengan, itu berarti dari saya ke panjenengan. Itu namanya sudah menjadi barokah insyaallah. Makanya saya itu dari kecil paling senang kalau ada makanan, apalagi kalau bapak sedang keduren selamatan ditunggu pulang, tunggu kulupane gitu biasanya gitu ya. Alhamdulillah kita lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subreker channel resmi Padepokan Jadi Sholawat Syekh Al-Laduni, dan juga saudara-saudaraku semuanya, terkhusus subscriber Subreker channel resminya KSJ. Saya ucapkan selamat siang, matur suwun sangat. Perlu juga mengucapkan matur suwun sangat dumateng Bapak lan Ibu ingkang sampun purun rawuh datang kula niki. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah datang ke gubuk saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau pelayanannya dan prasarananya mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk saudara-saudaraku subscriber Subreker channel resmi Padepokan Jati maupun subscriber channel resminya KSC, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah di siang hari kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Minum kunir lagi karena habis olahraga. Kalau malam kan olahraga. Buka dulu. Iya, kalau malam kan olahraga. Jadi kalau siang minumnya kunir. Bismillah. Kunir ini masya Allah luar biasa sekali manfaatnya. Makanya kita ini harus bangga jadi warga negara Indonesia, harus bangga dikarenakan hampir 90% barang-barang ataupun tumbuh-tumbuhan yang sangat luar biasa itu berada di Indonesia. Rempah-rempah, masya Allah, hampir mayoritas di Indonesia. Terkhusus masalah kunir. Kunir ini kalau kita dulu waktu masih kecil, waktu lahir itu kan dikasih kunir perutnya, busarnya itu insya Allah bisa menghindarkan atau menghalangi kuman-kuman bakteri yang masuk. Dan kalau secara sebatinnya, kunir ini insya Allah mampu menghilangkan berbagai macam penyakit, bisa menjadi obat. Tentunya dengan cara dikawinkan dulu lah, gitu bahasanya orang Jawa itu. Dikawinkan dengan diri kita dulu, diselaraskan dengan diri kita dulu, dibangkitkan dulu Nur Muhammadnya, diselaraskan dulu dengan diri kita. Caranya bagaimana? Dengan cara dibacakan
sholawat 17 kali tahan nafas. Boleh sekali, 2 kali, 3 kali, nggak langsung 17. Kalau masih awal biasanya berat, tapi kalau sudah biasa tidak. Dan juga sering sekali saya sampaikan bahwa kalau kita sedang menangani pasien, maka kita gunakan rasa kita. Didiagnosa dulu, setelah itu dideteksi, baru dilakukan tindakan. Sebelum melakukan pengobatan didiagnosa dulu. Ibu, sakitnya di bagian mana, Bapak? Sakitnya di muka. Kalau di muka berarti penyakitnya diakibatkan oleh air. Kalau itu sakitnya di bagian dada, perut, bagian depan ini. Berarti kalau di bagian dada, perut, 99% itu dikarenakan ketempelan. Yang saya rasakan itu tulang belakang panas, tentu saya berat, kepala saya sering pusing di bagian belakang. Itu diindikasikan karena gangguan sihir. Setelah itu ditanyakan, Ibu rasanya gimana ketika sakit? Kalau di dalam beliau sakit itu kok sering marah, terus sedih, terus sering was-was, terus sering lupa, ini diindikasikan walaupun tidak 100% tapi 99% ada gangguan gaibnya. Tinggal setelah beliau pasien tersebut matur seperti itu, lalu kembali ke diagnosa awal. Kalau di bagian kepala berarti air, kalau di bagian dada berarti ketempelan, kalau di bagian tulang belakang berarti kena sihir. Apa itu air, apa itu ketempelan, apa itu sihir, sudah saya jelaskan. Lalu sekarang kembali ke kunir. Kalau yang terakhir karena sihir, maka dilihat sihirnya dari mana. Apakah dengan melalui kekuatan angin yang terbang malam-malam merah gitu, atau yang sering orang bilang apa, pulang geni, panas pati, apa yang terbang gitu, atau yang melalui dengan kekuatan tanah, semuanya yang ditendam-endam gitu. Ini kalau cara diagnosir yang sudah saya jelaskan itu kalau jalan seperti itu, apalagi yang biasa tidak pakai alas kaki, itu berasa seperti kesetrum. Ini pernah waktu saya diundang ke Bali, yang undang ini non muslim, tetapi yang perlu untuk dipahami bahwa orang secara muamalah tolong menolong dalam kemanusiaan maupun di dalam pekerjaan itu tidak boleh membeda-bedakan mana agamanya maupun sukunya. Kalau ada orang jatuh jangan buat tulungi, coba tekoni siapa agamamu, tua apu malaikat ya. Kalau ada orang jatuh ya langsung ditolong. Nah, kita pernah diundang nih ke Bali. Nah, sampai di Bali kita melakukan pengobatan di pura, salah satu pura namanya Pura Cidade di wilayah Bali. Karena kepala sukunya atau itu adatnya itu sering kesurupan begitu kalau di situ, dan sering sekali sakit nggak sembuh gitu. Dan kalau sedang sembahyang begitu itu sering kesurupan. Setelah kita di sana, kita mencoba untuk masuk gerbang 1, ke gerbang 2, gerbang 3, lalu kita berkomunikasi. Ternyata pura itu dibuat dulu untuk menghormati Raden Patah. Jadi pura itu dibuat untuk menghormati Raden Patah. Jadi dulu ketika sedang pengislaman tanah Jawa,
orang-orang Hindu ini banyak yang lari ke Bali, kejar dengan kerajaan dari pasukannya Raden Patah sampai ke Bali. Sampai di Bali terjadilah komunikasi atau musyawarah bahwa saudara-saudara, monggo kalau memang di sini, yang penting kita bersaudara. Nah, setelah terjadi musyawarah itulah dibuatlah pura itu untuk Raden Patah. Oleh sebab itu dari situ tidak boleh menyembelih babi. Maka saya menyarankan kepada kepala sukunya, ketua sukunya, ketua adatnya, kalau di sana polisi adat juga ada, saya sampaikan untuk tidak menyembelih babi. Akhirnya babinya diganti dengan apa itu Pak Lurah? Penyu ya kalau ada salah. Nah, ketika itu alhamdulillah sekarang sudah tidak kesurupan lagi, insya Allah. Jadi kunir ini untuk mengobati gangguan-gangguan sihir dan berbagai macam penyakit itu juga bisa. Kalau sihirnya yang dari tanah, maka obatnya juga dari tanah. Kalau serangan sihirnya dengan kekuatan angin, maka obatnya juga yang dari angin. Kalau semuanya ini kayak kemarin orang yang dari Malang itu, di kakinya sering ada, mohon maaf, seperti luka-luka lah gitu, yang lama terus bersisik sampai akhirnya ke badan begitu. Itu sihirnya dari tanah, maka obatnya juga dari tanah. Dari tanah yaitu kunir yang ada di dalam tanah. Yang paling saya paling mantap dengan kunir. Kalau ada seseorang yang gangguannya diakibatkan oleh angin atau vanaspati tadi, maka obatnya juga yang dari angin, yaitu ya kelapa muda. Dan nanti dibacakan surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, bisa langsung diminum ataupun dicampur dengan kunir, dia double. Setelah itu dibakar dan diminumkan yang sakit, insya Allah sembuh. Ini sudah beberapa kali kita lakukan dan insya Allah ya Allah mengizinkan banyak kesembuhan insya Allah. Jadi kunir ini banyak sekali manfaatnya. Jadi alhamdulillah dibuatkan kunir terus ini malian. Dan juga ini saya mau berbagi kisah pengalaman kepada saudara-saudaraku semuanya. Bukan maksud saya untuk mengasinkan lautan sudah asin, panjenengan semuanya sudah pintar insya Allah. Saya hanya sedikit meminta mengambil garam untuk saya tempatkan di masakan saya supaya nikmat dan sehat insya Allah. Jadi kisah ini saya alami ketika masa-masa sulit saya. Ini seperti kemarin yang saya ceritakan itu, di waktu saya itu kolep begitu, di waktu saya itu sedang jatuh-jatuhnya begitu dan tidak punya apa-apa. Karena waktu itu sebenarnya saya sudah dinasihatilah oleh istri saya itu, karena beliau belum hadir. Dinasihati oleh beliau sebenarnya. Makanya ini untuk para suami nih ya. Ini saya pribadi. Kalau istri panjenengan punya feeling atau isyarat itu biasanya lebih kuat yang perempuan daripada yang laki-laki. Sebab yang perempuan itu lebih menggunakan rasanya. Kalau kita laki-laki ini lebih banyak menggunakan logikanya. Ini pernah saya alami, yang seperti saya ceritakan kemarin itu, masa-masa kolab, masa-masa jatuh saya. Ya waktu itulah yang saya ceritakan, saya baru bangun usaha. Ketika bangun usaha belum punya rumah masih kontrak, anak masih kecil-kecil, tidak punya kendaraan apapun, sepeda tidak punya, bapak tidak punya, punyanya cuma mobil satu, itu pun mobilnya ngeri kredit. Saya beli dari
saudara saya. Setelah saya beli, karena saya tidak punya uang, maka saya kredit, saya angsur. Nah, ketika saya beli di tempat saudara saya itu, BPKB-nya tetap digunakan sana, suratnya BPKB-nya tetap digunakan saudara saya tersebut. BPKB-nya digunakan, dipinjamkan di bank, tapi yang menggunakan adalah saudara saya. Saya membeli ke beliau dengan cara saya angsur. Saya angsur sampai 3 tahun. Sampai 5 tahun akhirnya mobilnya lunas. Baru dapat 1 bulan, itu saya dapat kabar dari bank tersebut. Datang ke sini, bilang kalau mobilnya mau diambil, dijabel bahasa sininya itu, sama bank itu mau dijabel, mau ditarik. Terus saya tanya, kenapa kok ditarik? Karena sama yang punya mobil yang pertama itu tidak diangsur. Setelah itu saya tanyakan kepada pihak yang punya mobil, kok mobilnya mau ditarik bank, gimana ceritanya? Beliau bilang, kalau mohon maaf sekali, saya ini kolab, usaha saya bangkrut, saya nggak kuat bayar angsuran mobilnya. Wis, sekarang saya pasrah saja. Kalau memang saya mau dipenjara, ya wis, saya dipenjara. Sampai mau gebukin saya, ya monggo. Saya sudah tidak punya apa-apa gitu. Kalau sudah bilang seperti itu gimana? Ya wis, saya ya wis tidak bisa nyapu-nyapu. Masa iya bisa mau gebukin orang? Walaupun kecewa, akhirnya saya bilang sama istri. Padahal istri saya dulu waktu pertama kali mau ngambil mobil itu sudah bilang, kita punya uang sedikit nih ya. Manggilnya AA ke saya. Kita ini punya uang cuma sedikit, lebih baik kita ngambil langsung aja loh di showroom. Kalau sama saudara itu nanti kita serba nggak enak kan gitu. Saya bilang, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Kita kan sambil bantu saudara. Saudara kita ini kasihan, orangnya sedang kolab. Kalau mobilnya kita angsur, beliau kan juga nanti bisa kebantu. Beliau diam. Akhirnya lanjut, saya ngeyel ini nggak ada obatnya ya. Ngeyel itu tidak ada obatnya. Akhirnya ya kayak gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah saya ngobrol sama yang punya mobil itu, saya bilang, gitu, saya bilangnya pelan-pelan nih, ini mobil kita mau hilang. Hilang? Kenapa hilang? Sama yang punya tidak diangsur, mobilnya mau dijabel sama banknya gitu. Nangis. Istri saya nangis lama begitu. Saya ya jadi bingung saya. Ya gimana, kerja 5 tahun, punyanya cuma mobil itu tak, rumah ndak punya, uang kerja buat ngangsur mobil itu, gak punya anak-anak kecil, rumah ini dulu masih ngontrak. Bahas rumah ini ya lucu. Rumah ini saya tanya ke tetangga boleh. Nggak ada yang berani nempatin rumah ini. Makanya rumah ini dijual ke saya itu sangat murah, polnya murah rumah ini. Dulu itu dikasih ke saya itu 60 juta kalau tidak salah. Rumah ini 60 juta. Itu saya angsur setiap bulannya 10 juta. Pertama itu saya kasih setiap minggunya, dapat untung 500, saya kasih 500. Dapat uang 1 juta, saya kasih. Karena yang punya rumah ini menurut dari warga sekitar sudah 7 orang yang meninggal, yang menempati rumah ini. Yang terakhir namanya Pak Trimo, itu beliau meninggalnya ngojek gitu, terus ada kejadian meninggal. Bahkan dulu pernah saya itu disampaikan oleh tetangga itu, kamu kalau manggon dari situ nanti kamu mati gitu. Terus saya bilang, wong orang hidup ya pasti mati, ya urip terus itu orang hidup. Batu. Karena apa? Karena dibilang rumah ini jalmo moro jalmo mati. Kalau orang Jawa bilang gitu. Tapi kalau menurut saya, semua hukum kecuali hukum agama Islam itu bisa diakali. Kan beliau menyampaikan kalau dari sana nggak boleh di sini. Ya saya caranya, saya nggak langsung ke sini, saya muter dulu, muter dulu 7 kali. Jadi saya kan nggak dari sana, orang-orang nggak bisa ngomelin saya bukan dari sana, gitu.
melupakan sana. Saya menganggap rumah saya itu di sana. Jadi saya muter dulu dari sana, harusnya langsung ke sini. Saya dari sana ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu, muter-muter baru ke sini. Gitu. Ini juga pernah kejadian kayak gitu. Ada orang ke sini, matur, Gus, anakku ini mau gantung diri, kenapa? Wong wis seneng podo senenge, wis podo-podo demene, enggak situ dirabeni lah nyopo. Omahe adep-adepan. Cedak. Notone yo pas ora oleh. Akhirnya berkali-kali mau gantung diri. Terus gimana nih Gus? Gampang ya. Caranya gimana? Guaan anakmu. Anggap aja kowe ra di anak, anakmu mlaku ae metu ka omah, nah nanti tak peke, engko tak rabekne dudu anakmu. Enggak apa-apa. Itu kalau enggak dibuang aja anakmu, nanti jalan kaki dari rumah, enggak usah pakai sandal kayak orang hilang, nanti yang hajatan sebelah sana saja. Sampai di sini enggak usah nyapo-nyapo. Ini enggak usah nyapo. Ini bisa insyaallah. Semua hukum-hukum itu bisa disiasati. Ada beberapa cara untuk menyiasati. Oh, kakak saya ini, saya mau nikah ini. Beliau belum pengen nikah, ceritanya begitu. Beliau ini kakak saya ini. Beliau ini memang orangnya senang usaha, jolo ke sono, merantau kemana. Beliau gitu. Dan saya ini, prinsip saya, orang itu semakin cepat nikah semakin bagus. Nah, gitu. Karena nikah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram buat saya. Jadi orang itu semakin cepat menikah semakin bagus. Gitu. Nah, karena sayanya punya prinsip begitu dan beliaunya itu senang merantau, senang kerja, maka ini bertentangan. Akhirnya saya matur ke beliau, Mbak, saya mau nikah gitu. Wah, kurang nikah, mbok langkai aku ngono. Marah, nangis pergi ke Jakarta. Nah, terus saya telepon pelan-pelan, Mbak. Kata siapa kalau orang melangkah itu buruk? Kata siapa? Itu kan hukum-hukum yang dibuat manusia, bisa disiasati kok. Caranya gimana? Tak tumbas sama baju, tak anggus selangkahan. Selangkahin, tidak apa-apa. Buktinya sekarang ya punya anak ya gandeng sama saya. Nah, kalau orang bilang dulu orang ini dilangkahi nggak bisa, tidak semuanya bisa. Memang benar. Huruf-huruf, aksara-aksara. Ada 3 aksara sebenarnya yang itu diambil dari dalam tubuh kita, dipahami karena aksara-aksara ini, huruf-huruf ini juga diambil dari riyadhah, dari pengetahuan yang bersifat sirri. Contoh huruf hijaiyah Arab itu ada artinya, setiap hurufnya. Alif itu bagaimana, ba titiknya itu bagaimana, lam jalalah itu bagaimana, mim itu bagaimana. Mim itu seperti huruf kita, kepala, ada perut, ada kaki, mim dan lain sebagainya. Itu diambil dari diri kita. Itu ada bukan sebuah ramalan, bukan. Termasuk juga di Jawa. Di Jawa hono, corok, ho itu apa? Hawa. Selama kita masih punya nyawa berarti masih punya hawa, berarti masih punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu nanti ada penjabarannya. Terus nanti juga ada lagi Cina ada feng shui-nya. Ada juga setiap huruf-hurufnya itu, angka-angkanya itu, setiap tulisannya juga ada penjabarannya. 3 itu yang saya ketahui. Cina, Jawa dan Arab. Makanya saya lihat nanti insyaallah Cina nanti akan menjadi negara yang besar. Nanti akan ada pertentangan antara Cina dan Amerika. Lihat nanti. Karena memang ada beberapa yang di situ ada penjabarannya. Nah, ini kembali ke yang tadi. Saya tadi mulai dari mana ya? Oh, yang terakhir masalah pernikahan. Akhirnya saya nikah sudah begitu. Terus kembali ke yang awal tadi. Awal tadi saya bahas apa tadi ya? Wah, tentang mobil ya. Tentang mobil. Mobil di Jabal Bang. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri, yang ini mobilnya mau di Jabal Bang ini yang Jabal ya. Iya, bah. Nangis, wah punyanya kita punya ini loh ya, kita kerja 5 tahun gitu. Ngasilnya ya cuma buat bayar mobil kok hilang gitu. Wis sabar. Saya pura-pura kuat, padahal ngati yo nangis. Pura-pura kuat, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini insyaallah nanti diganti dengan yang lebih besar oleh Allah. Saya ini kuat, padahal ngati yo nangis. Piye gitu. Pura-pura di depan istri kuat ya. Enggak apa-apa ya, wis toh. Nanti diganti dengan yang lebih besar oleh Allah.
tidak apa-apa. Akhirnya setiap malam nangis, saya bingung, tidak punya uang, mau ngambil mobil lagi, uang ya tidak punya uang, punya uangnya itu setiap hasil tiap bulannya buat bayar mobil, buat bayar angsuran. Nah kalau mobilnya sekarang hilang, dulu pikirannya nanti setelah 5 tahun terus kredit rumah kan gitu. Setelah mobilnya selesai, kata mobilnya hilang, ya punya apa-apa, motornya tidak punya. Ya anak masih kecil, butuh susu, rumah masih ngontrak. Wes ngono didatangin sama yang punya rumah, minta uang kontrak. Wes tambah mumet, sehingga istri nangis, uang tidak ada, akhirnya kembali ke hitoh. Oh ini dulu diatur nih sama Abah Hamid, kalau ada masalah yang sekiranya kita tidak mampu, jangan menuhankan diri kita. Kalau ada masalah jangan fokus pada masalahnya, fokus pada yang memberikan masalah. Akhirnya ingat amalan yang dulu dikasih gak pernah diamalkan, karena wedi, yo males luwe, yo ngantuan. Tapi karena kepepet terus malah diamalkan. Amalannya begini dulu dari Abah Hamid. Jalan kaki di sungai, menelusuri aliran sungai sambil membaca surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun, dan selanjutnya sambil membaca surat Al-Ikhlas. Terus dibaca begitu. Karena kepepet, ya dilakukan. Wah ini dulu pernah tidak dari Abah seperti ini. Tidak ada apa-apa, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Mau pinjamnya nggak ada saudara, nggak punya saudara karena di sini sendiri. Akhirnya jalan kaki di sungai depan itu. Saya malah dikatakan kayak orang gila. Kata banyak tetangga yang tahu. Ini Udin gendeng, ini gara-gara bangkrut Udin gendeng. Jalan kaki di sungai. Saya kalau siang karena nggak punya kendaraan cari rongsok, bawa karung. Nanti kalau sudah dapat sekitar 1 karung tak jual, uangnya tak kasih istri. Malamnya jalan ke sungai. Terus seperti itu. Saya berniat pokoknya kalau belum hati saya tenang, saya belum akan berhenti. Jalan kaki terus. Pinggir sungai depan, sampai maju aja ke depan situ. Nanti di depan ada sungai besar depan itu, paling cuma sekitar 100 meter dari sini. Jalan terus saya lakukan. Di jalan itu nemuin banyak hal, kan? Demi Allah, demi Rasulullah, menemukan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pertama pernah ditemuin sama yang ya macam-macam lah ya. Bentuknya macam-macam, ada yang pocongan, ada yang terbang-terbang seperti wanita terbang disebut kunti lah, yang gendruwo lah begitu. Kadang ketemu ular besar, saya pernah ketemu ular itu. Saya lihat di sini ini mungkin kepalanya apa-apanya ya itu. Oh bukan, saya lihat itu seperti perutnya. Terus saya turun begitu. Mungkin ada sekitar 3 kilo, belum ketemu kepalanya. Kepalanya dia disangka dowo nih dia kali berantas itu ularnya itu. Terus jalan terus seperti itu nemu yang aneh-aneh. Mungkin maksudnya ya cobalah cari tenanan orang kan gitu. Tapi nggak pernah ngalamin apa-apa, nggak pernah kejadian apa-apa, ya cuma ngelihat toh, nyamping kanan kiri. Nah pernah di Jimbe, di air tempuran Jimbe yang kemarin ada kecelakaan di situ, ada orang yang meninggal di situ itu. Di Jimbe itu, ketika di situ itu ada yang ketika duduk-duduk begitu ada bertemu dengan seseorang lah begitu. Beliau insya Allah itu dari bangsa Abdul Jumud begitu. Jadi bangsa jin itu ada Sirul Amar, masuk jelata, ada bangsa Abdul Jumud dan sebagainya. Nah, kita itu beliau mengasih saya itu uang balik begitu. Jadi uang 100.000 dibalik. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa kalau sampai pegang uang ini, nanti uangnya nanti bisa balik lagi. Sehari bisa dibelanjakan 7 kali. Berarti 700.000. Nanti balik-balik. Terus saya bilang ke beliau itu, yang saya cari itu bukan ini. Yang saya cari itu adalah ketenangan batin, bukan ini. Akhirnya hilang lagi dada. Jadi kalau kita sedang melakukan riyadhah, itu banyak sekali makhluk-makhluk yang akan mendekati kita. Yang terpenting tujuan kita bukan makhluk. Tujuan kita bukan makhluk. Tujuan kita ialah yang menciptakan makhluk. Jalan lagi, wes saya langsung potong ya, langsung saja bahwa
Terus jalan akhirnya di wilayah Ngunut. Di Ngunut, di situ saya itu ditemuin sama seseorang gitu. Insya Allah beliau itu dari bangsa ruhaniyah, insya Allah lah. Allahu a'lam bishawab. Beliau menamakan dirinya itu dengan namanya itu Esther. Setan namanya Esther, bukan setan, mohon maaf, jin ya, atau mungkin dari bangsa ruhaniyah atau apalah. Namanya itu Esther, namanya gaul ya. Saya pikir loh, panjenengan batin saya, panjenengan kok namanya Esther gitu. Terus beliau itu jin itu gitu ya, jin itu gini. Bangsa jin itu kalau ngobrol sama kita nggak seperti saya ngomong sama sampean Kang, sama nyauri dalam itu enggak. Bangsa jin, bangsa-bangsa gaib itu kalau berbicara dengan kita itu ketika mereka menampakkan diri itu secara batin itu tiba-tiba kita bisa ngomong loh, nggak perlu pakai mulut, dia diam gitu. Sampean ngomong apa saya dengar, padahal sampean nggak ngomong, tapi batin saya ngomong apa sampean dengar. Jadi komunikasinya itu cuman secara batin gitu loh, tapi bisa nyambung gitu. Nah, batin saya kan ngomong, panjenengan kok namanya Esther, lucu ya gitu. Terus mungkin cara itu dengar. Beliau itu jawab, saya itu dulunya dari Eropa. Dulu zaman dulu Sungai Berantas ini adalah akses jalan utamanya menuju ke kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa ini. Jadi dulu Majapahit yang berada di, makanya saya katakan Jawa Timur ini luar biasa, wiwitaning. Makanya ketika saya dulu pernah riadoh tidur di makamnya Subakir itu diberitahukan di sana itu Indonesia kalau nanti dipimpin oleh seseorang yang berasal dari Jawa Timur akan menjadi negara yang besar. Ini bukan maksud saya mengucilkan suku-suku yang lain, tidak. Karena apa? Karena Jawa Timur itu adalah pondasinya, adalah kaki-kakinya. Jawa Tengah adalah pusat-pusatnya, pusat-pusatnya. Oleh sebab itu saya sebagai dulu menanam tumbalnya itu di Jawa Tengah, di gunung mana? Iya, ya. Terus apa namanya di Gunung Bidar. Terus Jawa Barat itu mukanya, muka perut yang lebih kuat adalah fondasinya, perutnya. Oleh sebab itu pemimpin besar kita dulu itu Bung Karno dari Jawa Muhammad Priadi dari Majapahit terbesar di Kediri, Singosari di Jawa Timur. Nah ini kembali ke yang tadi. Saya kan lucu nih, ini jin kok namanya Esther, lucu sama itu gitu. Iya, saya itu dulu dari Eropa. Dulu Sungai Berantas ini besar, ini menjadi jalan lintasannya pedagang-pedagang dari mana-mana untuk nyampe di sini. Nah, ketika itu ada yang di jalan itu mengalami kecelakaan, tumbang kapalnya masuk ke sungai. Ada yang dirampok, rusak kapalnya masuk ke dalam. Bahkan ada yang terhantam perahu dan lain sebagainya, akhirnya perahunya karam di Sungai Berantas. Makanya Sungai Berantas ini banyak menyimpan emas-emas gitu. Banyak menyimpan emas, ada emas berlian dan sebagainya di sini. Ada batangan dan sebagainya. Gitu. Sampean tak kasih mau. Karena saya nggak nganggap, mungkin beliau tahu. Akhirnya terus mencoba mengganggu, mencoba terus merayu. Jadi ketika beliau matur itu semuanya seperti terbuka. Seperti kabutnya hilang, terus kebuka bahwa di sungai itu kelihatan banget batangan emasnya, ada cincinnya, ada uang-uang lama itu kelihatan banget di situ. Sampai ambilan itu, gitu. Beliau nyampaikan kepada itu. Tapi tak kasih tata caranya, besok lakukan. Gitu. Saya diam saja, saya cuma mendengarkan saja karena memang dia sudah tahu kalau tujuan saya itu bukan makhluk. Yang saya inginkan adalah mendekat kepada yang menciptakan makhluk. Sampean kalau mau ini cari ayam kampung yang warnanya putih.
Setelah itu tunggu ayam kampung tersebut bertelur. Telur ayam kampung yang putih tadi, sampean tuliskan di situ emas permata, kalung emas permata, cincin emas permata. Setelah itu bacakan ayat kursi 166 kali. Kenapa 166 kali? Ini sesuai dengan huruf hijaiyah yang berada di ayat kursi. Setelah itu telurnya bawa ke sini, nanti sampai pendam di pinggir sungai. Ini nanti akan banyak emas-emas yang sampai dapatkan. Saya diam aja. Mau ndak? Gitu bahasanya gitu, jinnya gitu. Saya diam aja, ndak gitu. Yang saya cari bukan apa namanya? Bukan emas permata. Yang saya cari adalah keterangan batin saya. Terus orang ngatur lagi. Bukan cuma itu loh, katanya gitu. Ini juga bisa sampean gunakan untuk jadi dukun gitu. Atau untuk menarik kekayaan orang, pangirupan begitu. Caranya begini. Ini yang bagus saja yang diambil ya, yang nggak bagus jangan digunakan, ya, jangan dipraktekkan. Yang dipraktekkan yang bagus saja. Yang pertama tadi kalau penasaran diamalkan tidak apa-apa. Ini juga bisa untuk pelarisan begitu. Mata ini warungi uang, awal di paling rame ya iso. Itu bisa. Caranya gimana? Sama, telur ayam kampung yang putih tadi itu dituliskan nama warung yang paling rame di tempat jenengan. Ya kalau nggak mau nyakitin orang ya tulis saya pasar mana gitu. Pasar mana gitu, pasar yang rame, ditulis di situ telur itu. Setelah ditulis, bacakan ayat kursi 166 kali. Lalu telurnya tadi ditanamkan di tempat orang yang banyak pelanggannya tadi, dan satunya ditanamkan tempat kita. Itu nanti tempatnya sana sepi, tempat kita rame. Jangan diawalkan dosa. Atau di pasar saja tulis pasar gitu, insya Allah enggak. Kalau pasar kan sudah universal. Enggak, pasar mana yang ramai itu. Taruh telur di sana, dipendam di sana, satunya di tempat toko kita, insya Allah ramai. Yang namanya ilmu ya, bisa digunakan yang baik dan juga yang buruk. Saya tetap diam aja. Terus orang ngomong lagi, ini juga bisa loh. Kalau manggil saya itu sesuatu lah pokoknya, tapi nggak saya sebutkan ke panjenengan, dikira sombong saya. Mungkin yang lain sudah tahu lah. Itu juga bisa digunakan yang lain loh, gitu. Itu juga bisa untuk merebut istri. Nah ini bahaya ini nggak saya sebutkan, ini bahaya ini. Atau digunakan ilmu yang baiknya, bisa untuk cepat mendapatkan jodoh loh, gitu. Ini jodoh saja, bukan istri orang, bisa. Semuanya kita naksir sama seseorang nih, namanya yang kita suka itu paijem. Wah saya suka banget sama paijem, saya sudah pengen nikah, dengan syarat ya nanti nikah ya. Nah setelah itu telur kampung tadi itu ditulisi nama paijem. Terus kalau bisa bin siapa warganya. Setelah itu bacakan surat apa namanya ayat kursi tadi, dibaca 166 kali. Setelah itu telurnya tadi tanam di depan rumahnya satunya di bawah tempat tidur kita atau di depan rumah kita. Mulai kaya pitik kelangan doge, kelangan anaknya. Mulai gitu. Jajal. Kalau nggak dinikahi tak lanat kon. Ini bisa digunakan. Terus yang keempat ini sering saya gunakan yang keempat ini. Yang keempat ini sering saya gunakan insyaallah. Tadi kan kita boleh mendapatkan ilmu itu bukan dari siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Ini bisa untuk memindahkan penyakit, insyaallah. Bukan berarti pindah gitu, bukan ada apa bukan. Caranya bagaimana? Makanya saya sekarang ini kan banyak di belakang itu ayam apa? Ayam putih. Itu ada kitabnya, besok saya jelaskan kitabnya apa sih yang menerangkan tentang ayam putih. Ayam putih itu gimana sih? Manfaatnya ada di dalam kitab itu, di dalam tentang kitab tentang hewan itu ada. Dijelaskan tentang semua hewan. Nah, beliau menyampaikan bisa juga loh ini untuk menarik atau menghilangkan penyakit atau memindahkan penyakit. Caranya bagaimana? Ayam kampung warnanya putih, tunggu sampai dia bertelur. Setelah dia bertelur, telurnya tadi ditulisi
kira-kira apa penyakitnya. Kalau sakitnya perut karena mah apa itu sakit perut. Kalau sakit jantung ya jantung gitu. Sakit kepala itu saja begitu. Setelah itu bacakan ayat surat apa tadi? Ayat kursi tadi 166 kali. Setelah itu terus dibaca sampai 7 hari. Setelah itu bersedekah ke anak yatim atau ke tetangga sebanyak 166 orang. Kalau anak yatim makannya sehari itu 50.000 gitu, berarti kita wajib untuk bersedekah atau selamatan 166 dikali 50.000. Itu untuk kafarahnya. Nah setelah itu, setelah dituliskan orang yang sakit dan siapa penyakitnya, telurnya tadi ditempelkan pada orang yang sakit. Setelah itu telurnya ditanam di depan rumah orang yang sakit. Setelah 3 hari coba dibongkar. Biasanya akan ada titik-titik merah gitu yang berada di dalam telur tersebut. Semoga kisah sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Kalau salah mohon maafkan. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf beribu maaf kepada panjenengan semua kalau ada kata-kata yang salah. Ambil baiknya buang buruknya, dan semoga kita semuanya tersambung silaturahmi seduluran selawas yang insyaallah amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya sudah ditutup nggih.